PSBB diperketat, akankah masyarakat semakin taat? Itu tema perbincangan kita di dialog kedua ini. Untuk bisa membahasnya, saya sudah kedatangan para narasumber, Dr. Faris Nurwidya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Faris. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, dan juga ini kita sudah terhubung dengan Prof. Khairul Anwar Nidom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Nidom. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Selamat malam. Ya, Prof. Nidom, kalau Prof. Nidom mengamati, melihat apa yang terjadi di Jakarta, jumlah kenaikan kasus, kemudian juga jumlah semakin terbatasnya berbagai macam fasilitas kesehatan, termasuk ketersediaan ruang, kamar di berbagai rumah sakit, kemudian saat ini pemberlakuan PSBB yang diperketat, cukup merupakan suatu jalan yang efektifkah untuk bisa mengatasi masalah ini dan juga membuat masyarakat semakin taat, Prof? Begini, Mbak, jadi persoalan ini kan persoalan penularan virus antar manusia. Nah, sementara ini bahwa apakah dengan mengubah pola PSBB 1 dan PSBB 2 itu, apakah itu sudah didasarkan pada model penularan virusnya atau hanya ini sebuah kompromi dari satu kepentingan-kepentingan. Ini kan yang perlu mendapat kejelasan. Karena virus ini terus-menerus bergerak. Kita tahu bahwa sekarang ada OTG, orang tanpa gejala. Kemudian dari hasil riset di University of Massachusetts, itu virus ini bergerak penularannya ke anak-anak balita sampai umur 22, di mana mereka semua tidak menimbulkan gejala dan mempunyai potensi penularan pada lingkungannya. Nah, jadi artinya kalau kita lihat dari aspek OTG dan kemudian pergeseran penularan kepada anak-anak, berarti fasilitas-fasilitas kesehatan itu perlu mendapat pertimbangan lagi. Apakah memang fasilitas kesehatan itulah yang menjadi poin penting? Bukankah di dalam masyarakat yang menjadikan poin penting supaya penularan antar manusia itu bisa dikurangi? Tapi apapun, usaha apapun di dalam kerangka untuk mencegah terjadinya korban itu perlu patut kita apresiasi, karena bagaimanapun nyawa satu orang itu jauh lebih berharga daripada nilai apapun. Nah, ini kan yang penting bagaimana pembicaraan diskusi di antara berbagai sektor-sektor itu. Nah, selama ini yang terus terang saya sebagai seorang yang peneliti virus, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat ini berdasarkan pola dan karakter dari virus atau hanya sekedar kompromi? Ini masalah di Jakarta, belum lagi masalah daerah-daerah yang lain. Saya tidak melihat suatu gerakan yang seirama dalam satu kawasan sehingga bersama-sama untuk melakukan pencegahan terhadap penularan virus ini. Saya terus terang, saya mengikuti beberapa kali wabah di Indonesia maupun internasional. Jadi mulai wabah flu burung, kemudian wabah flu babi, Zika, dan sebagainya. Saya melihat bahwa wabah-wabah sebelumnya dikomando dari pusat, dari Jakarta sampai kepada daerah dengan bahasa yang sama. Itu pun tidak selesai pada sekarang. Flu burung masih menjadi ancaman tersembunyi di bawah permukaan. Apalagi kalau melihat cara di dalam pengelolaan yang sekarang, saya melihat tidak adanya keseragaman bahasa, tidak adanya bahasa-bahasa yang sama, sehingga masyarakat bawah itu menjadi bingung. Jadi saya bayangkan, saya yang memahami virus ini saja bingung, apalagi masyarakat bawah, begitu, Mbak. Baik. Ini untuk bisa menjawabnya, apakah kebijakan ini merupakan kebijakan kompromi? Kita akan langsung saja bertanya kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Riza. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Riza, langsung saja mungkin bisa berikan bagaimana evaluasi dari pelaksanaan PSBB hari ini, dan tadi menjawab pertanyaan yang sempat dilontarkan juga oleh Prof. Nidom. Sebenarnya kebijakan ini apakah merupakan kebijakan kompromi, Bang Riza, dan apa yang membuat masyarakat kemudian semakin taat dengan kebijakan PSBB yang diperketat ini dibandingkan kebijakan PSBB yang sebelumnya? Ya, soal kebijakan apapun itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu melalui sebuah proses yang panjang, ya. Jadi perlu kami sampaikan, kami di internal itu ada tahapan-tahapan Pak Gubernur sebelum mengambil satu kebijakan atau keputusan. Kita secara rutin melakukan evaluasi di internal dengan SKPD atau dinas terkait atau instansi terkait.
Kemudian kita juga rapat evaluasi dengan jajaran Forkopindo, jadi secara horizontal dengan Kapolda, Pangdam, Kajati, dan lain-lain. Kemudian juga kami juga diskusi dialog dengan para pakar epidemiologi, para ahli, dan lain sebagainya. Kemudian secara vertikal juga kami ada diskusi, dialog, rapat-rapat, koordinasi, dan lain-lain dengan pemerintah pusat, dengan gugus-gugus pusat atau satgas pusat, termasuk dengan daerah-daerah tetangga, dengan Jawa Barat, Banten, dan Kabupaten Kota Botabek. Jadi ini rutin kami lakukan, jadi tidak ada istilah tidak kompromi atau kompromi, semua yang diputuskan berdasarkan masukan dari semua pihak, dan kemudian kami putuskan. Ya, baik. Mbak Riza, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dr. Faris juga bisa berikan pendapatnya, tapi kita akan jeda sejenak. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali ke hadapan Anda saat lagi. Baik, kita lanjutkan perbincangan Dr. Faris. Bagaimana melihat PSBB ini sudah cukup idealkah untuk bisa membuat masyarakat ini menaati PSBB ataupun menaati aturan yang berlaku? Ya, kami berharap tentunya ada monitoring ketat dan harus ada plan A, plan B, harus ada kesiapan untuk berubah skema kalau misalnya gagal dan benar bahwa angka ketersediaan ICU benar-benar habis, itu tidak boleh dibiarkan. Seperti apa kondisinya sebenarnya sejauh ini di Jakarta? Jadi memang sudah banyak cerita ya, pengalaman dokter di puskesmas gitu ya, bahwa dia kalau mau mengirim pasien ke rumah sakit rujukan itu bisa menelpon berkali-kali ke berbagai rumah sakit, sampai akhirnya mungkin baru bisa mengirim pasien ke rumah sakit rujukan itu dalam 12 jam atau bahkan 1 hari ya, saking sulitnya sekarang. Kita juga lihat bahwa ada beberapa rumah sakit, total ada 67 rumah sakit rujukan di Jakarta ya, dan beberapa sudah melaporkan 100% ICU-nya penuh gitu per 14 September 2020 ya. Jadi dan soal penyelamatan nyawa itu bukan soal bed ICU tapi juga infrastrukturnya, skillnya, kompetensinya ya, perawatnya harus yang terlatih, dokternya juga yang terlatih dengan berbagai obat-obat yang intensive care gitu. Jadi memang kita berkejaran dengan waktu dan tidak boleh dibiarkan kalau memang skema ini gagal. Dan ini kami memprediksi memang kelihatannya berat untuk bereksperimen berlama-lama. Tentunya kalau dari pihak kedokteran maunya ya kita lockdown, puasa bergerak 14 hari, kasih kesempatan tubuh orang sehat mematikan itu virus, dan nanti mudah-mudahan di hari ke-15 kita bisa kembali beraktivitas dengan perlahan-lahan. Baik, Bang Risa mungkin bisa berikan tanggapannya. Tadi dokter spesialis paru, Dr. Faris juga sudah memberikan tanggapan berat rasanya PSBB ini. Apalagi kalau kita melihat realitanya, kebutuhan dari rumah sakit, kamar ICU atau apapun itu juga semakin berkurang. Kalau saya tidak salah informasinya hingga per hari ini di seluruh RSUD Jakarta hanya tersisa 5 ICU, Bang Reza. Ya, jadi memang ya salah satu penyebab kenapa kita berlakukan PSBB kembali atau ada pengetatan dari yang sebelumnya transisi, diantaranya kita melihat ada peningkatan yang signifikan terkait penyebaran yang berdampak pada semakin banyaknya fasilitas kesehatan yang terpenuhi seperti ruang ICU, tempat tidur, dan lain-lain. Bahkan termasuk pemakaman juga makin berkurang. Namun demikian kami terus meningkatkan jumlah kapasitas dan berbagai fasilitas terkait sarana prasarana kesehatan, terkait pelayanan tidak boleh kurang, kami terus tingkatkan. Namun demikian peningkatan yang kami lakukan itu tidak akan cukup ya, berapapun besar yang kami siapkan kalau tidak diikuti dengan upaya-upaya menekan angka penyebaran. Ya. Jadi di satu sisi kita memang terus meningkatkan jumlah tenaga medis, 2 minggu lalu kita sudah rekrut 1.174, jumlah tempat tidur, jumlah rumah sakit, ruang ICU, ventilator, semuanya, kebutuhan logistik dan lain-lain, bahkan tempat pemakaman juga kami siapkan penambahannya. Namun demikian, ini kita kejar-kejaran antara fasilitas yang kita siapkan dengan penyebaran COVID yang memang harus ditampung di rumah sakit. Nah, upaya yang ideal adalah selain meningkatkan berbagai fasilitas tersebut, kita harus mengupayakan penekanan
angka. Dengan cara apa? Ya dengan cara pengetatan yang kita berlakukan sejak kemarin Senin. Kemudian juga harus diikuti dengan pengawasan. Untuk itu kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Alhamdulillah mulai hari ini disiapkan jumlah yang besar dari TNI Polri akan terlibat lebih banyak lagi, lebih masif lagi yang selama ini memang sudah terlibat. Juga Satpol PP, bahkan tenaga ASN kami tidak kurang 5.000, Satpol PP tidak kurang 5.000, ditambah nanti TNI Polri juga dengan jumlah yang besar. Mudah-mudahan pengawasan ini akan menjadi lebih baik. Baik. Prof Nidom juga mungkin bisa ditanggapi Prof Nidom mengenai hal ini, kejar-kejaran antara jumlah kamar yang tersedia dengan pasien ataupun kasus yang terus meningkat. Ya, saya sebetulnya sependapat dengan Dr. Faris bahwa yang paling ideal adalah lockdown. Tapi lockdown bukan hanya Jakarta, tapi seluruh wilayah katakanlah minimal Pulau Jawa ini. Karena apa? Perlu saya sampaikan bahwa virus Indonesia itu sudah hampir 60% mengalami perubahan, perbedaan dengan virus yang awal di Wuhan dulu. Artinya apa? Saya menyadari bahwa ada lebih dari 50 negara melakukan lockdown terhadap WNI, baik itu mengunjungi negara-negara mereka atau warga negara mereka mengunjungi Indonesia. Karena khawatir bahwa virus Indonesia ini yang sudah mengalami perubahan dari Wuhan itu tersebar di mereka akan lebih sulit. Nah, bahwa apa yang dilakukan oleh Jakarta, oke lah. Tetapi saya tidak mempunyai data persis. Tapi yang jelas bahwa PSBB yang pertama sudah cukup bagus hasilnya. Kemudian dilonggarkan, kemudian dari daerah-daerah lain masuk menjadi sekarang seperti sekarang. Artinya apa? Bahwa usaha atau upaya yang dilakukan oleh Jakarta ini sekarang tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tatkala daerah-daerah lain tidak mengikuti langkah-langkah yang sama. Karena virus tidak mengenal siapa gubernur, siapa bupati, batas wilayah mana, dan sebagainya. Mereka kalau mau masuk, mau menginfeksi orang, ya menginfeksi saja. Nah, oleh karena itu, keseragaman kebijakan itu sangat menentukan keberhasilan di dalam upaya pengendalian penyakit ini. Baik Prof Nidom. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Prof Nidom, Dr. Faris tidak akan maksimal juga sepertinya dari PSBB ini, seperti yang Dr. Faris katakan. Tapi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat masih bisa berharap setidaknya untuk bisa menjaga kesehatannya dan juga terhindar dari penyakit ini? Ya, jadi pertama kita hindarkan slogan-slogan mengenai hidup berdampingan dengan COVID. Ya, tidak ada hidup berdampingan dengan COVID karena kita jalan lurus, dianya akan belok dan mengambil jalan kita gitu. Dia akan menginfeksi ya. Jadi kita harus menganggap ini sebagai musuh dan kita harus berperilaku sekali lagi bahwa kita sedang perang. Jadi dalam perang ini maka kita harus ketat sekali ya, jangan sampai setiap jengkal di rumah kita atau di RT kita itu sampai ada kasus baru karena hampir ya banyak sekali sekarang zona merah yang tidak terhitung lagi jumlahnya gitu ya, bahkan ada zona hitam yang sangat kelam sekali, datanya juga kita sulit gitu untuk mendapatkan. Nah jadi saya kira warga Jakarta dan ya seluruhnya juga diharapkan benar-benar bisa mengetatkan, menjaga setiap ayah sekarang dibebani kewajiban beban baru berupa menjaga nyawa setiap anggota keluarganya. Nyawa yang harus dijaga gitu. Jadi karena kita tidak tahu bagaimana, karena soal kematian pada penderita COVID itu kontribusi dari dua hal. Satu, tingkat virulensi virusnya. Yang kedua, ada respon radang tubuh yang sangat berlebihan. Kita mungkin bisa menekan jumlah partikel virusnya dalam tubuh dengan pemberian antivirus, tetapi soal respon inflamasi yang berujung pada gagal organ itu sangat sulit sekali yang kita sebut sebagai badai sitokin ya. Jadi kita tidak ingin terjadi pada orang Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Faris atas tinjauannya. Prof Nidom juga terima kasih sudah memberikan catatan-catatan. Bang Riza, terima kasih. Kita harapkan adanya penegakan sanksi dari para pelanggar protokol kesehatan selama PSBB yang berlangsung lebih ketat ini. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.